Haleluya. Apakah kalian perlu Tuhan? Benarkah? Kenapa? Belum lama ini, ada orang-orang sekitar kita yang tidak sehat dan menjadi sakit karena virus, flu. Dan saya dengar ada yang bilang, hey, pernah coba obat ini gak? Obat ini bagus. Perlu gak obat ini? Ya, jadi kita sharing kan? Hal-hal yang baik, yang berhasil dengan diri kita, yang kita sudah pernah alami. Saya baru sadar bahwa translatornya lagi siap-siap, jadi saya akan kasih dia waktu. Sudah siap? Betapa luar biasa kalau kita bisa bilang, hey, kalian sudah pernah coba Tuhan? Mari saya kenalkan Tuhan ini, karena dia untuk saya bekerja. Saya perlu Tuhan setiap hari. Kalian gimana? Mau coba gak? Semoga kita menjadi orang yang bisa benar-benar mengatakan seperti apa yang Kur tadi nyanyikan, saya perlu Tuhan, apakah kamu perlu Tuhan? Kita di seri yang pendek ini yang berjudul Orang Asing, dan hari ini saya akan sharing mengenai anak yang kerasukan roh dan ayahnya. Dan hari ini juga kita melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tetapi persis sebelum peristiwa ini, Yesus telah membawa 3 muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, ke gunung ini, dan mereka berdoa. Dan saat mereka berdoa, Yesus diubah menjadi bayangan gambaran yang jadi gambaran aslinya. Maka gunung itu disebut Bukit Ubah. Mereka naik untuk berdoa, tapi di tengah-tengah berdoa itu, murid-muridnya melihat Yesus terubah. Dan mereka melihat Musa dan Elia datang dan berbicara dengan Yesus. Dan setelah itu, setelah pengalaman yang luar biasa itu, mereka turun dari gunung, dan di bawah gunung itu ada kayak kekacauan yang terjadi. Dan murid-murid yang lain, mereka sedang berdiskusi seperti berdebat dengan ahli Taurat. Ada banyak rombongan orang yang menonton. Dan masalahnya waktu itu adalah bahwa seorang ayah ini bawa anaknya yang kerasukan iblis dan minta murid-muridnya untuk mengusir iblisnya keluar. Masalahnya, murid-muridnya tidak bisa melakukan itu. Dan hasilnya, mereka mulai berdebat dengan ahli Taurat. Karena sebenarnya mereka malu depan rombongan yang besar begitu. Tetapi Yesus waktu dia turun, tidak hanya Yesus menyembuhkan anak itu, dia mengusir iblisnya, roh jahat itu, dan Yesus kasih ajaran mengenai iman dan doa. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa saat kami belajar dari ayat ini hari ini, kita pun bisa belajar dari ajaran Yesus mengenai iman kita dan kehidupan doa kita hari ini. Amin. Mari kita mikirkan 2 komentarnya Yesus. Yang pertama, waktu Yesus melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi, hal pertama yang Yesus katakan, oh angkatan yang tidak percaya. Itu poin pertama. Oh angkatan yang tidak percaya. Kenapa murid-muridnya tidak bisa mengusir keluar iblis itu dari anaknya, anak kecil itu? Waktu Yesus dan 3 muridnya turun, realitas dunia di bawah gunung itu adalah kekacauan. Kadang kita diberkati dengan firman, kadang kita diberkati dengan kasih karunia Tuhan, tetapi di saat kita kembali ke tempat kerja kita, ke rumah kita, atau kehidupan kita sehari-hari, realitasnya nyata. Dan ternyata realitas itu tidak seindah waktu di atas gunung. Kayak waktu kita penuh dengan kasih karunia dan berkat Tuhan. Ingat, Petrus bilang, mari kita bangun
rumah di sini di atas gunung sangat luar biasa, sangat luar biasa kalau kita bisa hanya diam di gereja, kita diberkati 24 jam 7 hari seminggu. Tidak. Tetapi kita memang harus turun dari gunung, dan ternyata ini yang terjadi. Realitasnya dari kehidupan kita masing-masing sama seperti murid-murid yang lain. Pasti ada masalah, ada yang kerasukan. Dan di saat kita menghadapi masalah-masalah itu, realitas dari dunia yang berdosa ini, apakah kita sedang menang? Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini? Apakah kamu kudus di sini, tapi nanti kalau kamu keluar ke dunia, kamu sama aja seperti orang dunia? Kamu bisa menjadi satu dengan orang dunia? Apakah kita orang Kristen dengan hanya luarnya kelihatan saleh, tetapi ataukah kita di dalamnya benar-benar saleh? Apakah kita hanya menyebut diri kita Kristen hanya karena kita ke gereja setiap minggu? Ataukah kita disebut Kristen karena kita sungguh-sungguh memiliki Kristus di dalam kita? Apakah kita bisa mengusir iblis itu atau tidak? Itu pertanyaannya. Markus pasal 9 ayat 14-16 dikatakan di ayat pembukaan kita hari ini, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumi murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Pertanyaannya Yesus waktu dia lihat rombongan dan kekacauan yang sedang terjadi, Yesus tidak tanya masalah kamu apa. Yesus tidak bilang anaknya kenapa, tapi dia bilang apa yang kamu persoalkan dengan mereka. Dalam kata lain, kamu lagi ngapain sih? Ngapain ribut dengan ahli Taurat? Dia sedang nanya kita pertanyaan yang sama. Kalian semua sedang ributin apa? Tugas kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Apa tugasnya murid-murid? Mereka harus doa untuk anak itu. Mereka harusnya bawa anak itu ke Yesus untuk disembuhkan. Tapi daripada melakukan itu semua, mereka sibuk berdebat dengan ahli Taurat. Sering sekali kita pun menemukan diri kita bertanya atau berusaha untuk membela agama kita atau iman kita dalam perdebatan yang tidak ada gunanya. Di rumah, di kantor, di gereja, kalau semuanya lagi susah, lagi sulit, kita merasa aduh udah belajar firman banyak, sudah banyak uang melayani Tuhan, tapi kok masalah saya masih ada aja. Saya rasa seperti saya diberkat di atas gunung, tapi kalau saya turun ke bawah, masalahnya tetap aja ada. Dan itu saatnya kita ada ahli Taurat di telinga kita yang membisik-bisik. Kita semua ada ahli Taurat di dalam hati kita atau keliling kita bertanya-tanya. Kamu lakukan itu, kenapa Tuhan gak bantu kamu? Semua pertanyaan yang seperti ini bertanya kita untuk berdebat, untuk argumentasi. Muridnya bukannya fokus kepada anaknya, mereka buang waktu untuk berusaha menjawab ahli-ahli Taurat. Apakah di dalam pikiran kamu juga ada ahli-ahli Taurat itu? Kadang di saat kita sedang melakukan pelayanan di gereja, kadang ada pertanyaan juga yang membuat kita lambat, yang membuat orang lain menjadi ragu. Kalau pertanyaannya membuat kita ragu dan membuat kita bertanya-tanya dan membuang waktu dan menghilangkan iman kita, maka pertanyaan itu kita harus buang ke samping. Ada pertanyaan yang kadang kita tanya dengan tulus untuk benar-benar mengerti firman dan lebih dekat ke Tuhan agar iman kita tambah kuat. Itu pertanyaan yang baik. Tapi ada pertanyaan yang ditanya hanya untuk membuat kita ragu. Yesus bertanya, kalian tuh diskusi apa sama ahli Taurat? Apa gunanya berdiskusi dengan orang-orang seperti itu? Ngapain kita ladenin pertanyaan seperti itu? Apakah kalian punya pertanyaan seperti itu hari ini? Apakah setan membuat kamu bertanya-tanya?
yang pertanyaannya tidak ada jawaban, itu semua membuat murid-muridnya tidak bisa fokus kepada anak itu. Kadang kita juga goyang dengan pertanyaan dan keraguan yang muncul dari kesusahan kita. Dan pertanyaan itu, saya doa, kita akan semua bisa bedakan hikmat yang Tuhan berikan untuk singkirkan beberapa pertanyaan itu yang bisa membuat iman kita jatuh. Pertanyaan ini daripada bantu kita untuk mengalahkan masalah kita, malahan membuat kita tersandung dan membuat kita seperti ribut. Kenapa murid-muridnya tidak bawa anak itu ke Yesus dulu? Kita harus berhenti ladenin keraguan dan pertanyaan itu, tapi belajar bawa masalah kita ke Yesus dulu. Berapa kali kalau kita ada masalah, kita langsung datang ke gereja atau langsung ke kamar kita, berlutut dan berdoa ke Tuhan dulu. Dibandingkan berapa kali kita keluarkan HP kita telepon orang dan kita mulai mengeluh atau kita mulai WA seseorang, tergantung dengan pandangan orang lain kita ingin dengar. Pertanyaan kita keluarin. Yang mana kita lakukan lebih? Dan yang mana yang kita lakukan duluan? Apakah kita bawa masalah kita ke Yesus dulu? Murid-muridnya seharusnya membawa anak ini ke Yesus dulu. Dan Yesus sudah kasih kuasa dan otoritas kepada mereka untuk mengusir iblis dan menyembuhkan orang yang sakit. Sebelumnya, ingat, mereka bisa mengusir iblis kan, dan menyembuhkan yang sakit. Markus pasal 6 ayat 7, kita lihat Yesus kirim mereka berdua-dua untuk mengusir roh-roh jahat. Markus 6 ayat 7 dikatakan, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ayat 12-13, Markus 6. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mereka bisa melakukan tadinya, tetapi kenapa sekarang tidak bisa? Banyak orang merasa imannya lebih bagus dulu dari sekarang. Angkat tangan kalau kamu merasa iman kamu dulu lebih bagus dari sekarang. Jangan angkat tangan. Saya sering dengar dari diri saya dan dari orang lain. Oh, dulu saya doa berapa jam sehari. Dulu saya percaya lebih bagus. Dulu saya berdoa dan doanya langsung dijawab. Tapi sekarang gimana hari ini? Kita sehari-hari itu seperti apa sekarang jadwal kita? Apakah kita ada kuasa untuk mengusir roh jahat? Iblis gosip, iblis ketidakpercayaan, iblis dosa, iblis keraguan. Apakah kita memiliki itu hari ini? Meluputi kita, meluputi mulut kita biar kita menjadi nggak bisa bicara. Menutup mata kita agar kita tidak bisa melihat atau mengerti. Tutup telinga kita agar kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Tutup mulut kita agar kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Apakah kita kan sekarang sedang bahas Injil Markus, dan kita sedang lihat orang-orang asing, orang yang sakit, orang yang kerasukan, iblis, dan fokusnya Yesus, Markus fokusnya kepada pekerjaan Yesus, pekerjaan membuka agar yang buta bisa melihat, agar yang tuli bisa dengar, agar yang tidak bisa bicara bisa bicara. Dan minggu depan, ini terakhir dari seri ini, mungkin saya akan sharing mengenai apa yang Yesus sedang lakukan saat dia sedang menyembuhkan. Dan saya doa
penyembuhan itu bisa terjadi kepada kita di gereja Sion ini. Ada sesuatu yang menutupi kita. Mata, telinga, mulut kita. Dan kita tuh nggak bisa napas. Dan itu disebut roh jahat. Yesus harus kupas itu semua. Dibuka tutupannya agar kita bisa napas dengan bebas. Seperti kita tuh pakai masker. Dan nggak gampang untuk kita bernafas kan? Berapa banyak kita memuji Tuhan waktu kita diizinkan untuk buka masker, kita bisa nafas dengan baik. Ya kan? Mereka merasa seolah mereka bisa melakukan dulu, tapi mungkin mereka mulai berpikir, kenapa ini nggak terjadi sekarang? Dulu bisa. Dulu kita doain orang terus iblisnya langsung keluar, tapi sekarang 8 murid ini mungkin doain anak itu, tapi nggak ada apa-apa yang terjadi. Nggak berhasil. Apakah hari ini kita pun merasa seperti itu? Dulu, wah rasanya terberkati banget. Tapi sekarang setiap kebaktian atau hidup kita, ya begitu aja. Hanya biasa-biasa aja lewat. Minggu demi minggu melalui hanya terpaksa. Tahu gak kenapa? Karena orang ini hasil dari berusaha menjalankan hidup hari ini dalam iman dengan iman kemarin. Ini terjadi di saat kita coba hidup hari ini dengan iman kemarin. Kita tidak bisa, kita hanya akan kaget bahwa iman saya yang kemarin tuh hari ini nggak ada. Tetapi karena saya disebut pendeta, penatua, atau diaken, jadi saya harus belaga kayak ada iman. Jadi iman yang dulu saya pernah ada, zaman dulu, kala saya bawa ke hari ini. Tapi tidak bekerja, itu hanya kayak belaga. Iman, seperti Yesus telah ajarkan kepada kita, iman itu adalah masa sekarang. Iman itu adalah hari ini. Mungkin kita bilang, dulu iman saya luar biasa. Saya dulu bisa lakukan mujizat, dulu saya ngajar. Tapi kalau iman itu tidak ada hari ini, apa gunanya? Mungkin kita bilang, oh besok iman saya akan lebih hebat. Tapi Yesus yang sedang tanya sekarang adalah, oke, itu bagus. Tapi sekarang hari ini iman kamu seperti apa? Yesus bilang, oh generasi yang tidak percaya ini, angkatan yang tidak percaya. Mereka kan ada masalah ini, ribut dengan ahli Taurat, tidak bisa menyembuhkan anak itu. Dan Yesus bilang, masalahnya kalian tidak percaya dengan benar. Angkatan yang tidak percaya. Semua yang dulu kamu miliki, semua yang kita ngomong, oh saya pernah keluarkan roh jahat di masa lalu. Pertanyaan Yesus kepada kita hari ini, jadi apa? Hari ini sekarang mana iman kamu hari ini? Mungkin kita bilang, oh gereja Korea dulu bertumbuh dengan pesat. Yesus jawab hari ini apa? Hari ini gimana? Apakah gereja masih bertumbuh? Atau sedang pelan-pelan hilang? Apa gunanya kalau dulu berkembang, bertumbuh, kalau hari ini tidak berkembang atau bertumbuh lagi? Lihat Eropa atau bagian dari Eropa. Ada katedral yang cantik banget. Ada sejarah gereja yang luar biasa di sana. Tapi mungkin hanya 20 jemaat yang tua di gereja berkumpul untuk menyembah Tuhan. Di dalam gereja yang sebenarnya dibangun untuk ratus-ratusan orang. Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat di mana tadinya reformasi luar biasa terjadi. Tapi hari ini adakah reformasi tersisa di gereja-gereja itu? Seringkali kita bergantung kepada iman kita yang dulu. Tapi Yesus sedang tanya, apakah hari ini kamu percaya dengan baik? Dia bilang, oh angkatan yang tidak percaya.
Berapa lama lagi aku harus di antara kamu? Ya udah pasti murid-muridnya mungkin doa dengan sekuatnya untuk menyembuhkan anak itu. Karena mereka pernah mengalami bisa di zaman dulu, tapi di saat tidak berhasil, rasa malunya pasti luar biasa. Dan ahli Taurat ambil kesempatan itu untuk bertanya-tanya. Rombongan besar orang datang, semua melihat dan lagi dengerin, dan mereka bersama-sama hilang iman. Mungkin mereka ada pikiran, oh, kalau 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 kita bisa lakukan ini, kalau saya bisa doa dan usir iblis ini, mungkin orang-orang ini semua bisa percaya Yesus. Tapi itu bukan tujuan atau sikap yang benar, memikir bahwa oh, karena dulu bisa sekarang bisa. Sikap seperti itu bergantung kepada pikiran bahwa kuasa itu muncul dari diri dia sendiri. Karena dulu saya pernah bisa, jadi sekarang saya bisa. Iman, doa, melayani Tuhan, itu bukan lewat ilmu, bukan seperti naik sepeda. Tahu kan kalau kita bilang ilmu, kita bilang, oh itu seperti naik sepeda. Kalau kita pernah bisa, berarti kita coba lagi pasti bisa. Iman, doa, melayani Tuhan, ini bukan dari kemampuan kita atau ilmu kita. Tapi banyak orang masalahnya berusaha atau sedang melakukannya. Mungkin saya juga berkhotbah, berdoa. Semua lewat keahlian kita. Karena saya tahu kata-kata indah. Saya tahu melakukan hal yang nampak benar. Tapi Yesus sedang mengatakan, tidak. Hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama saya akan bersama kamu? Berapa lama saya harus bersama kamu? Bawa dia kepada saya. Dan Yesus bilang, itu jawabannya, bawa dia kepada saya. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir iblis di masa lalu. Karena Yesus yang mengutus mereka. Mereka itu hanya yang diutus untuk membawa kuasa Yesus itu sebab bisa bekerja. Tapi kali ini mereka coba melakukan dengan kemampuan sendiri. Iya kan? Kita harus sadar bahwa itu kunci kepada iman. Membawa masalah ke Yesus. Dan biarkan Yesus menyelesaikan masalahnya. Daripada saya doa dulu, terus berhasil, maka hari ini saya lakukan lagi. Lalu Yesus bilang, yang kayak gini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan berdoa. Apakah mereka tidak berdoa untuk usir iblis? Mungkin mereka doa dulu. Waktu ayahnya bawa anak itu, pasti mereka doain dulu, tapi tidak berhasil. Maksud kamu apa? Tapi Yesus ini bukan bicara doa seperti itu. Doa, kita tuh harus pikir baik-baik tentang doa kita juga. Kalau seandainya kalian masih berdoa, kapan doa? Tanya diri sendiri, kapan saya berdoa? Jujur aja. Kalau kamu sebelum makan doa, apakah itu beneran doa? Dan di luar dari doa makan, kapan kamu doa? Kapan kamu sungguh-sungguh duduk dan benar-benar bicara dengan Tuhan, daripada kayak doanya tuh mengulang-ulang kata-kata yang kita sudah hafal. Doa itu bukan hanya hal yang kita lakukan di saat sesuatu terjadi atau di saat di gereja. Dan ini bukan alat untuk menyembuhkan masalah. Ini bukan tongkat sihir. Kalau perlu kita keluarkan. Ya udah pasti doa itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan kalau kita kena masalah, iya. Tapi bukan hanya saat darurat. Doa yang Yesus sedang bicarakan itu adalah doa yang dia sendiri doakan. Bagaimana caranya Yesus doa? Setiap kali ada kesempatan, Yesus naik ke gunung dan bicara kepada Bapa. Doa itu bukan kayak telepon 911, nomor telepon darurat kalau di Singapura 955 kan? Bukan kayak nomor SOS. Tapi doa itu
Kalau telepon kan ada speed dial tuh, nomor 1 misalkan siapa. Apa ini terlalu analogi ya. Tahu kan maksudnya saya? Speed dial nomor 1 itu orang yang kamu nomor 1 telepon paling sering itu siapa? Orang yang kamu paling sayang lah, atau paling berharga. Kalau kamu ketangkap dengan istri kamu nggak ada nomor telepon istri kamu di speed dial nomor 1, kamu kena masalah kan? Jadi doa kepada Tuhan itu seperti speed dial nomor 1, paling disayang, paling dicinta, paling sering ditelepon. Doa yang Yesus sedang bicarakan adalah komunikasi sehari-hari dengan Tuhan. Sehari-hari bersama Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Tanpa doa seperti itu, kata Tuhan, nggak ada apapun yang bisa terjadi. Kuasa iman keluar dari doa dan iman. Tuhan bekerja setiap hari yang baru. Jadi apakah iman kita tuh sudah diperbaharui sesuai hari ini atau masih iman masa lalu? Iman kita hari ini seperti apa? Saya sungguh-sungguh berdoa. Di saat Yesus melihat gereja Sion, dia tidak akan bilang, oh angkatan yang tidak percaya. Tapi semoga dia bilang, imanmu telah membuatmu sembuh. Amin. Apakah kita memiliki iman itu hari ini? Bukan iman masa lalu. Bukan mengenai persembahan yang dulu saya pernah kasih. Bukan mengenai hal-hal yang luar biasa yang dulu saya pernah lakukan. Tapi iman yang tulus hari ini. Yang kedua, Yesus bilang, yang seperti ini tidak bisa keluar kecuali dengan berdoa. Saya udah pernah sebut ini tadi. Ini di Markus 9 ayat 29. Ingat, sebelum peristiwa ini, Yesus kan naik ke gunung untuk berdoa dengan 3 muridnya. Dan ini kita sebutnya Bukit Ubah atau Gunung Ubah. Dan Yesus nyatakan gambaran dia yang dia akan miliki setelah kebangkitan. Dan di sana Musa dan Elia muncul. Kenapa Musa dan Elia? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berdoa. Di Keluaran kan ingat Musa doa, lalu 10 malapetaka muncul atau tula. Lalu Musa doa, laut merah terbelah. Atau di Gunung Sinai, Musa pun berdoa pengantara untuk umatnya. Elia juga berdoa dan Tuhan hentikan hujan. Lalu dia doa lagi dan Tuhan kirim hujan. Elia adalah orang yang penuh doa di zaman raja dan ratu yang paling jahat. Kedua, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan identitas dan kedatangan Mesias. Ulangan 18:15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Tuhan bicara lewat Musa, katanya Mesias akan datang, dan Mesias itu akan seperti nabi, seperti Musa. Jadi waktu orang-orang menantikan Mesias datang, mereka menantikan nabi yang mirip Musa. Iya kan? Jadi Musa menjadi seperti tanda atau bayangan untuk bisa mengenal Mesias. Dan Maliaki pasal 4 ayat 5-6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maliaki datang dan bilang sebelum kedatangan Mesias akan datang dulu Elia. Jadi 2 nama yang kita pikirkan di saat umat Israel menantikan Mesias datang, 2 nama adalah Musa dan Elia. Karena dia akan seperti seorang nabi seperti Musa, dan katanya Elia akan datang sebelum dia. Jadi 2 yang kita harus nantikan, Musa dan Elia, sebelum bisa mengenal Mesias. Dan persis itu yang mereka nantikan. Yohanes pasal 1 ayat 19-21. Waktu Yohanes membaptis sedang
menginjil dan membaptis, mereka datang kepada dia dan mereka tanya, siapakah engkau? Apakah engkau adalah Mesias? Dia bilang, aku bukan Mesias. Pertanyaan kedua, apakah kamu Elia? Dia menjawab, bukan. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu, siapa kamu? Apakah kamu nabi? Yang dimaksud nabi itu siapa? Itu nabi yang Musa pernah sampaikan. Jadi Musa dan Elia adalah tanda kedatangan Mesias, tetapi di saat yang sama mereka menjadi tanda Yesus, kepergiannya Yesus. Jadi mereka adalah tentang kedatangan Yesus, tetapi juga tentang kepergiannya Yesus dan kembalinya Yesus. Mari kita lihat. Sorry, ayatnya di sini nggak ada. Saya bacakan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ini bicara di Bukit Ubah ya. Kita tadi di Markus, tapi Lukas juga bicara tentang itu. Dan di ayat 30 dia bilang, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi mereka sedang bicara bagaimana Yesus akan pergi dari bumi ini. Mau itu lewat kebangkitan atau ubah. Karena Musa dan Elia itu perwakilan dari kebangkitan dan ubah. Bagaimana caranya Yesus akan pergi? Dan mengenai kembalinya Yesus di Wahyu pasal 11 ayat 6 bicara mengenai dua saksi di akhir zaman. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Siapa yang lakukan itu? Siapa yang belum tidur di sini? Dua orang yang belum tidur. Siapa yang melakukan ini? Mereka doa dan langit tidak keluar hujan. Elia kan? Berikutnya. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka kehendakinya. Siapa lakukan ini? Musa. Lewat apa? Doa. Jadi Musa dan Elia itu orang-orang tokoh yang sangat penting mengenai kedatangan Yesus pertama dan kepergian Yesus dan kembalinya Yesus. Saya percaya dua orang ini sangat penting bagi kita semua juga hari ini. Tetapi kembali ke fokus dari ayat hari ini, doa. Ini adalah orang-orang yang berdoa, yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi dua orang ini, Musa dan Elia, meskipun mereka melakukan hal-hal yang luar biasa lewat doa mereka bukan doa yang mencari mujizat. Kalau kamu bisa baca ulang dan dengar cara mereka berdoa, mereka doain apa? Mereka mendoakan penyelamatan umat Tuhan. Jadi Tuhan yang bilang, pergi kasih tahu Firaun ini dan lakukan ini dan itu, dan airnya akan menjadi darah. Pergi dan angkat tongkat kamu dan doa, dan airnya akan terbelah. Jadi Tuhan yang bilang dan Tuhan yang merencanakan semuanya dan menjalankan semuanya melalui mereka. Doa mereka apa? Doa mereka bukan, oh Tuhan buka airnya. Bukan. Tuhan bisa selamatkan orang-orang ini. Melalui doa mereka, maka Tuhan melakukan pekerjaan Dia yang luar biasa. Saya sungguh-sungguh berdoa agar doa kita semua tidak hanya fokus kepada permintaan kita sendiri. Musa dan Elia, mereka bahkan tidak menentukan atau memutuskan, oh Tuhan, ini yang saya mau pesan, ini yang saya inginkan. Mereka, itu bukan doa, mereka tidak seperti itu.
kebanyakan doa kita yang menentukan kita mau apa, kita perlu apa yang kita pikir kita butuh. Lalu kita bilang, oh Tuhan, kalau Engkau benar ada, jawab doa saya, kasih saya ini gitu. Bukankah itu sikap doa kita? Sekarang sebagai kesimpulan, kalau kamu bisa, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu kesimpulannya. Jadi Yesus sedang bilang, kan ditanya, jika engkau dapat, Yesus tuh jawabnya begini, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu di Markus 9:23 sampai ayat 24. Tonasinya seperti itu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Semoga ini menjadi jawaban kita hari ini. Saya sungguh percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi, siapa yang percaya? Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah kamu orang itu yang percaya? Kamu percaya? Kamu percaya siapa? Caranya bagaimana kamu percaya? Dan berapa baik kamu percaya? Apakah kamu percayanya 100%? Saya uji sekarang. Kamu gak bisa lihat di dalam gelas ini. Ya, kalau saya doa atas air ini hari ini, apakah air ini akan berubah menjadi darah? Apakah kamu percaya? Kur, percaya gak? Iman kalian parah. Ada yang geleng-geleng kepala. Oh, tidak. Atau mungkin ya yang kurang drastik ya, apa? Ada orang di keluarga kamu sakit. Di saat kamu mendoakan orang itu, apakah kamu sungguh-sungguh percaya doa orang itu akan disembuhkan? Apakah kamu percaya 100%? Tanpa 1% keraguan pun. Hanya satu orang percaya ya. Kenapa kamu doain kalau kamu gak percaya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kalau kamu percaya 100% bahwa air ini akan berubah menjadi darah, apakah air ini akan berubah menjadi darah? Apakah kamu percaya, kalau kamu percaya 100%, anggota keluarga kamu akan sehat lewat doa kamu? Apakah orang itu akan disembuhkan? Ya atau tidak? Itu sebabnya Yesus bilang, oh angkatan yang tidak percaya. Itu tidak percaya, itu keyakinan, itu hanya bohongin otak kamu, bilang oh saya percaya. Jadi untuk sebentar pun kalau saya percaya air ini bisa berubah menjadi darah, apakah itu akan terjadi? Yesus sedang suruh kita percaya apa? Apakah Yesus bilang, oh kamu nggak bisa usir iblis karena kamu kurang iman? Apakah itu yang Yesus katakan? Jadi seandainya imannya cukup, mereka bisa usir iblis itu? Tidak. Pengertian kita mengenai iman pun beda di sini. Ya. Kita bukannya percaya kepada magic. Kita bukan percaya seperti Mickey Mouse suruh kita percaya. Apakah kita percaya magic? Perkataan Disney ya. Jadi Yesus sedang bilang, kenapa kamu berusaha percaya bahwa kamu bisa melakukan ini? Percaya saya, kata Yesus. Kamu percaya Yesus atau kamu percaya ini akan terjadi? Ngerti gak perbedaannya? Bisa ngerti gak? Kamu membawanya kepada Yesus dan tanya Yesus mau lakukan apa dengan ini? Kita membawa anak itu ke Yesus gak? Bilang, Yesus, kamu mau lakukan apa dengan anak ini? Anak ini kerasukan iblis. Lihat perbedaannya. Kita sedang melakukan sebuah mujizat lewat doa, dan fokus kita adalah hasil dari doa itu. Tapi Yesus bilang, kamu doa ke siapa? Saya ada di sini.
Kamu sedang percaya dalam doa kamu atau kamu percaya kepada saya? Sekali lagi, saya yang memutuskan. Saya mau air ini rubah jadi darah. Saya percaya 100% akan terjadi. Saya nggak tanya, Tuhan ingin nggak air ini jadi darah? Di saat kita mendoakan anggota keluarga kita, Yesus, kehendakmu apa melalui penyakit ini? Tapi kita yang memutuskan, saya mau orang ini sembuh. Dan saya percaya. Lalu kita meyakini diri kita bahwa kita percaya. Kita selalu mau hasil itu. Tapi apakah kita ke Yesus dulu? Apakah kita bicara kepada Allah Bapa kita? Yesus bilang, apa yang kamu lakukan itu bukan doa. Kamu hanya menghafal kayak bacaan untuk sihir kayak magic bisa terjadi. Itu sebab Yesus bilang, nggak ada hasil ini tanpa doa yang sungguh-sungguh. Hari ini, doa kita seperti apa? Apakah kita begitu hebat untuk bilang, oh ya Yesus, kalau Yesus bisa, ya baiklah kalau Yesus bisa jawab doa saya. Wah, betapa nyamannya cara doa begitu. Orang seperti Musa dan Elia, mereka memberi nyawa mereka di dalam doa. Bukan, oh kalau bisa, bukan seperti itu. Semoga kita semua rubah cara kita berdoa hari ini. Iman itu adalah siapa kita percaya. Dan iman dan doa itu mengenai hubungan kita dengan Allah Bapa. Sama seperti Yesus telah tunjukkan kepada kita. Elia dan Musa sekali lagi, mereka berdoa dan mujizat terjadi, tetapi mereka tidak meminta mujizat itu. Mereka berdoa untuk Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah doa kita, doa yang membawa masalah itu kepada Yesus dulu? Ataukah doa kita sesuatu yang kita bilang, Yesus kalau bisa dijawab ya itu baik, tapi kalau tidak ya udahlah saya bawa ke dokter. Apakah doa kita seperti itu? Apakah doa kita doa yang mencari kehendak Tuhan, atau doa kita itu permohonan mengenai apa yang saya mau dan butuhkan? Apakah doa kita komunikasi dengan Yesus dan Allah Bapa yang berlanjutan, atau hanya doa kita tuh seperti SOS, hanya kalau butuh darurat baru kita telepon? Jadi semoga kita dengan rendah hati bisa bilang, Yesus, saya percaya. Atau, Yesus, sebenarnya saya ingin percaya dengan baik. Bantu ketidakpercayaan saya. Semoga itu menjadi doa kita yang jujur hari ini. Dan di saat orang itu bilang, saya percaya dan bantu saya yang tidak percaya, bantu anak itu. Jadi di saat kita percaya dengan benar, percaya pada Yesus, bukan hal-hal yang kita ingin Yesus lakukan. Di saat kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus dan Allah Bapa, dan meminta dia bantuan untuk ketidakpercayaan saya, dan sungguh-sungguh doa percaya bahwa dialah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah dia, maka kita akan berdoa. Tetapi karena kita tidak percaya, kita hanya ingin apa yang dia bisa berikan kepada kita, maka kita hanya berdoa di saat kita butuhkan sesuatu. Jadi semoga kita doa dengan cara yang benar, dan semoga semua masalahmu, roh jahatmu diusir keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah mengajarkan kami melalui Yesus tentang apa sebenarnya iman kita dan bagaimana caranya untuk percaya benar. Bapa, bantu kami bisa percaya kepada Engkau. Bantu kami bisa percaya kepada Yesus. Bantu ketidakpercayaan kami ini. Dan bantu kami bisa berdoa kepada Engkau. Doa yang tulus dan yang benar, yang akan mengizinkan Engkau melakukan kehendak-Mu. Semoga kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.